Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue konten cermat. Kali ini gue kedatangan tamu yang bernama Bang Adya. Dia punya cerita horor saat pendakian ke Merbabu. Boleh Bang lu perkenalin diri? Oke, oke, oke. Ya, terima kasih Bang Jidan. Sebenarnya nggak usah pakai bang sih, karena emang kita kan seangkatan ya. Ya, Eh ya. Mungkin gue kenalin diri gue dulu. Nama gue Muhammad Ade Novela. Gue saat ini kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Dan gue juga tinggal di Cirende, Tangerang Selatan. Eh Apa? Mungkin di konten cermat, kontennya Zidan ini, gue akan bercerita pengalaman. Sebenarnya nggak mistis sih, ya dibilang mistis nggak terlalu, cuman mistis. Jadi perjalanan di Gunung Merbabu. Pertama dari awal dulu. Jadi kejadiannya itu tahun 2017. Tepatnya bulan April. Jadi gue inget waktu itu gue masih kelas 11 ya, atau kelas 2 SMK. Dan April itu kan bulan-bulannya UN. Jadi kelas 12 ke kelas gue lagi UN berarti. Dan gue libur seminggu. Semuanya kelas 1 kelas 2 itu libur seminggu. Terus kan bete nih, aduh liburan kemana nih seminggu, lumayan ya kan, buat refreshing, buat cuci otak lah ibaratnya. Ya udah, memutuskan untuk mendaki. Terus pertama gue ajak teman seangkatan gue di SMK gue ajak pertama, dapet tuh berempat. Terus tiba-tiba temen-temen gue ada yang mau ikut lagi, jadi gue total berlima jalan ke Merbabu. Oh ya, FYI nih, jadi sebelum gue cerita hal ini, gue juga udah izin nih ke teman-teman gue yang emang, jadi kita nih ngalamin ini bareng-bareng bang. Jadi gue bener-bener berlima gue ngalamin ini. Jadi tadi gue sebelum apa nge-record ini nih podcast, gue sempat izin ke teman gue si, dan gue juga katanya gue nanya nih kalau misalkan disebut nama boleh nggak, kata mereka ya udah aman-aman aja selalu. Boleh Bang. Jadi ya, jadi gue berlima, gue sama Fahmi, Fahrul, Bagas, dan Rafli. Nah, jadi mereka juga udah ngizinin kalau gue akan cerita ini. Mungkin skip aja, lanjut ya. Lanjut, gue jalan tuh, set. Udah nih, udah hari H nih, hari H berangkat. Gue berangkat naik kereta dari stasiun Pasar Senen. Itu tujuan Lempuyangan, Jogja. Mungkin gue berangkat dari jam berapa ya? Siang lah pokoknya. Pokoknya tuh intinya nyampe Jogja tuh gue malam. Sekitar jam 9, jam 10 tuh gue nyampe Lempuyangan. Karena jemputan gue belum datang, jemputan ke base camp, ke base camp Merbabu. Jadi gue nungguin di pinggir jalan sembari makan nasi goreng. Nah udah tuh makan nasi goreng set 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 set. Terus gue nungguin kayaknya sekitar 2 jam 3 jaman deh. Jemputan itu datang sekitar jam 1, udah ganti hari pokoknya. Jam 1 atau jam 12 ya, intinya ya sekitar tengah malam gitu deh datang. Lalu gue sama teman-teman gue yang berlima tadi cabut dong dari Lempuyangan ke Magelang. Jadi gue naik Merbabu tuh lewat jalur Suanting. Oh ya, kenapa Suanting nih? Karena berdasarkan riset dari teman-teman gue, mereka dapat info bahwa Suanting tuh emang jalur yang bagus, terus sepi, eh, ya masih fresh lah intinya lah dari jalur-jalur Merbabu yang lain. Karena Merbabu kan emang dikenal dengan gunung yang ramai dan sabananya yang bagus, jadi ya rame lah pokoknya di situ, banyak idolanya. Ibaratnya kalau misalkan gunung itu orang ya banyak idolanya gitu. Terus gue jalan kan dari jam 1, berarti jam 1 gue jalan dari Jogja ke Magelang. Nyampe base camp Suanting sekitar jam 3 pagi atau setengah 4 gitu. Jam 3 deh kayaknya, jam 3 gue sampai. Terus udah tuh di base camp gue cuman packing ulang doang sih, sekitar 15 menitan. Packing ulang, terus udah tuh, terus temen gue nanya, ini kita mau nunggu pagi terang atau mau lanjut jalan aja nih. Jadi gila, bener-bener nggak ada istirahat tuh dari Jakarta ke Jogja. Paginya langsung naik, nggak ada istirahat sama sekali dah. Terus ya udah,
langsung naik aja lanjut. Ya udah lanjut. Jadi gue memulai pendakian tuh masih gelap. Jam berapa ya itu ya? 3:30 kalau nggak salah sih. Mendekati subuh gitu. Dan gue nggak sholat, astaga. Terus jalan. Alhamdulillahnya ada barengan. Gue lupa intinya barengannya itu berapa orang. Yang pasti ada cewek 2 orang. Ada cewek 2 orang. Terus gue jalan. Sekitar sampai gerbang yang pokoknya ada gerbang gitu di Merbabu Suwanting, ada gerbang yang membatasi antara gerbang dan pohon pinusnya itu bener-bener suasananya mencekam gitu lah pokoknya. Jadi kayak lu lewat situ sama sebelum dari situ tuh beda gitu. Ya udah di situ kayak bener-bener biasa aja karena emang ya udah cuek, nggak ada pikiran apa-apa gitu. Karena gue dan teman-teman gue pun juga notabene bukan orang-orang yang bisa ngelihat dalam tanda kutip ya kayak gituan gitu. Jadi ya gue biasa aja. Tapi emang bener-bener iseng di situ tuh. Mungkin kalau yang ke Merbabu terus pernah lewat Suwanting, mungkin tahu pohon pinus yang letaknya setelah gerbang pendakian. Terus udah tuh jalan terus sekitar 2 jam 3 jam perjalanan ya. 2 jam 3 jam ya kalau nggak salah dah. Si yang rombongan satunya itu yang tadi gue bilang pertama ada ceweknya 2 orang itu nggak bisa lanjut dan katanya ceweknya itu ya capek atau apa gitu jadi dia memutuskan untuk turun dan gue ya aja ya udah ya gue bang gue duluan bang ya ke atas terus kita berlima lanjut tuh dan di jalur pun nggak ketemu pendaki lain gue juga bingung itu bener-bener sepi banget Suwanting terus gue lanjut nyampe lah pos 2 jadi tadi pos 1 gue skip lah ya karena emang nggak ada yang perlu diceritain gitu jadi pokoknya ini lanjut pos 2 aja pos 2 dan ada tenda tuh alhamdulillah tuh ada tenda itu gue lupa pokoknya sekitar jam berapa pokoknya sampai pos 2 tuh sekitar siang jam 12 jam 1 dah pokoknya dah itu sampai pos 2 udah tuh ya udah dong berarti ini masih ada kehidupan nih masih ada orang masih ada tenda terus di sini bingung nih maksudnya kita udah jalan dari jam 3:30 sampai jam 12 atau jam 1 tapi kita baru nyampe pos 2 kita bingung nih mau lanjut apa mau ngecamp nih di sini cuman karena lebih banyak suara yang untuk memutuskan lanjut ke atas ngecamp di pos 3 jadi rencana kita nih kita mau ngecamp di pos 3 ya udah kita lanjut dong lanjut maksudnya lanjut berlima ke atas terus di perjalanan menuju ke pos 3 si yang tadi gue bilangin ya si Fahmi Bagas sama si Rafli itu di belakang dan gue sama Fahrul duluan berdua tapi jaraknya nggak jauh-jauh banget sih masih kelihatan lah sama mata gitu ibaratnya dan si Fahrul bilang ke gue dia di atas ada orang ya terus gue bilang sama si Fahrul iya ada orang terus gue merinding sumpah terus gue ngomong coba Bing coba Rul karena Bing sorry Bing nih nama samaran dia jadi gue di sini nama asli aja jadi ya udah Rul coba lihat ke atas terus gue lihat ke atas dan gue juga udah sempet sih ngeliat orangnya sedikit si Farul bilang dia orangnya hilang nah bingung dong kemana kalau misalkan dia turun pasti dia papasan sama kita ya enggak kalau dia naik di jalur itu kelihatan jalur naik itu kelihatan ada orang pasti kalau naik itu bener-bener hilang dan anehnya nih di trek yang gue lewatin tadi yang bekas ada orang itu ada rokok masih panjang ini misalkan kalian pada ngerokok mungkin tahu kalau misalkan rokok dibakar terus barahnya masih panjang terus nggak jatuh dari rokok itu mungkin bisa nih ngebayangin jadi kayak gitu terus di tanah dan logikanya kalau rokok dibuang ke tanah dan baranya masih ada misalkan kita habis ngerokok terus baranya masih ada nempel terus kita buang pasti kan jatuh ya baranya ya itu nggak jatuh sama sekali rapi gue juga bingung itu kenapa itu orang buang rokok yang masih panjang
Dan gue juga masih misteri nih, itu orang atau bukan. Karena setelah gue, mungkin ini nanti. Jadi setelah kejadian itu kan gue sempat berlima tuh sempat debat. Ini apa ini sebenarnya apa ini? Cuman gue apa ya? Gue kayak ya udah boy, udah mungkin ini ya iseng aja kali. Mungkin kita lanjut aja karena kan emang udah mau sore juga, kita takut kena malam di tengah jalan nih. Ya udah dong gue lanjut. Taruh deh gue ngedeskripsiin yang orangnya ini dulu yang tadi orang misterius ini. Jadi kalau menurut Fahrul yang paling depan tuh orangnya bener-bener gondrong, terus kakek-kakek, pokoknya gondrong kakek-kakek pakai baju hitam gitu. Tapi kalau gue kan karena gue kedua, gue cuman ngelihat dia tuh gondrong doang, nggak terlalu jelas. Gue cuman ngeliat gondrong, tapi bener apa yang dilihat Fahrul. Kalau dia tuh bener-bener gondrong, cuman Fahrul tuh ngelihat sejelas itu. Kalau gue cuman ngelihat gondrong, dan mukanya pun gue nggak lihat jelas gitu. Pokoknya gue liat gondrong dah, gondrong aja. Kalau kata si Fahrul gondrong, kakek-kakek, ngerokok, kayak gitu, pakai baju hitam. Terus udah dong, kayak ya udah nggak usah berpikir aneh-aneh lah. Terus kita lanjut ke atas, dan itu di situ di apa abis kejadian itu kita juga nggak mau cerita-cerita, nggak mau nanya-nanya, nggak mau, pokoknya nggak mau berpikiran yang negatif lah. Kita ya udah lanjut aja, abaikan kayak gitu. Lanjut, terus pada mulai aneh nih, kok kita udah jam 3 atau jam 4 nggak nyampe-nyampe pos 3. Kita jalan dari jam setengah 4 sampai jam setengah 4 lagi, itu berapa jam ya? 12 jam nggak sih? Kurang lebih 12 jam lah ya berarti ya. Itu nggak nyampe pos 3, nggak masuk akal banget. Udah bingung, terus frustasi, ya udahlah. Kita jalan terus, nggak lama itu ketemu pendaki pendaki lain, dan dia mau naik lagi, mau turun kalau nggak salah. Gue lupa dia mau turun intinya. Jadi ada satu spot, itu kan karena Merbabu tuh Swanting tuh bener-bener trek terus, kalau nggak ada pos ya mereka nggak ada spot buat nenda gitu. Jadi si pendaki yang mau cabut ini, gue lupa intinya, dia mau naik atau mau turun, ini dia nawarin kita buat ngecamp di bekas tempatnya dia camp. Jadi di trek, dan di sampingnya tuh kayak ada spot dikit lah buat tenda. Nah jadi gue ngecamp di situ lah, karena mikir kalau lanjutin tuh pasti nggak tahu nih nyampainya kapan gitu. Jadi ya udah kita ngecamp dulu aja lah. Ya udah terus kita ngecamp, dan yang pendaki yang tadi itu bekas tempat kita ngecamp cabut. Terus kita ngecamp di situ dong. Ngecamp santuy-santuy. Malam nih, ketemu malam. Malam. Oh ya, ini gue ngejelasin ya tidurnya. Jadi tendanya kita dua, gua, Fahrul sama Bagas tidur bertiga karena tenda gede dan badan kita tuh gede-gede. Terus si Rafli sama Fahmi karena mereka cenderung lebih kecil, mereka tidur berdua dan di tenda yang agak lebih kecil. Nah, jadi gua di tenda tuh bertiga bener-bener heboh lah, pokoknya berisik. Cuman yang nggak terlalu berisik banget. Dan si Fahmi sama si Rafli kayaknya emang udah tidur, soalnya kayak nggak ada suaranya gitu. Terus tiba-tiba gue kayak denger suara gamelan gitu. Cuman kalau menurut mitos orang Jawa sih katanya kan gamelan tuh berarti tandanya kita disambut baik ya. Cuman gue tololnya waktu itu, gue nganggep itu suara dangdut penduduk di sekitar situ, anjir. Padahal mah itu jauh banget kan ya letaknya. Cuman gue waktu itu mikir kayak gitu. Dan tanpa gue sadari juga, pas gue tanya di bawah nih, pas sudah nanti sampai bawah, sampai base camp, cerita lagi, ternyata teman-teman gue juga pada denger nih gamelan itu gitu. Jadi bukan gue doang yang denger, anjir. Merinding gue nih sumpah. Nah, udah nih, terus udah gamelan, ya udah gue bilang itu mungkin apa, orang sini, sekitar sini kali ya, hajatan ya, nggak tahu juga gue gitu. Gue mungkin ngomong gitu, tapi gue dalam hati ngomongnya itu. Ya udah, terus nggak lama si HP-nya si Fahrul itu, nggak tahu dia sengaja atau apa, intinya tiba-tiba kesetel lagu Lingsir Wengi. Waduh, makin makin kacau itu, gimana ya, makin ibaratnya lagi mencekam nih, terus dikasih kayak gituan. Aduh, bener-bener parah banget itu. Ya udahlah, itu kita abis itu langsung tidur. Set, bangun pagi kita lanjut tuh ke atas, dan ngeselin lagi, ternyata nggak jauh dari situ udah pos 3. Kalau gitu kemarin kita lanjutin aja ya jalan ya, tinggal dikit lagi gitu. Itu lebih ngeselin banget. Wah, ternyata pos 3 udah deket, anjir. Dan kita lanjut sampai puncak.
Terus turunnya kita nggak mau lewat Swanting lagi karena kapok. Jadi kita memutuskan lewat jalur Selo. Jadi kita ke puncak itu kita bawa carrier dan semua alat-alat kita bawa tuh bang ke atas. Terus kita turun di Selo dan min, dan minta jemput jemputan yang tadi ngantar kita ke Swanting itu jemputnya di Selo aja. Ya udah dijemput Selo terus udah kayak gitu sih bang mungkin. Nyampe bawah udah aman tuh, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa, cuman di base camp Selo gue kayak ngerasa pokoknya kayak bener-bener sakitnya tuh bener-bener kayak diem banget gitu, kayak anjir nih gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak tahu itu bener-bener hujan. Soalnya pas sampai bawah gue masuk base camp habis itu hujan deras, itu bener-bener kita dingin parah dah pokoknya lah, nggak tahu kenapa. Gue aja yang dengerin cerita lu ya merinding ini malam-malam Serius, sendirian. iya ini gue cerita di kamar anjir di pojok, Demi Allah, serem. gila, parah sih kayak gitu. Iya jadi kayak gitu sih. Apa yang bisa lu sampaikan ke teman-teman kayak pesan? Pesan buat teman-teman yang dengerin ya, mungkin kita kan nggak tahu nih maksud dari dalam tanda kutip makhluk gaib itu ngasih unjuk ke kita fisiknya itu apa, kita juga nggak tahu, entah dia menyambut atau apa. Yang intinya kita juga jangan berbuat sembarangan juga kalau misalkan kita naik gunung, jaga attitude, jaga perkataan, jaga sikap. Gue juga nggak tahu itu kenapa gue kayak gitu, soalnya attitude, sikap atau apapun juga gue udah bilangin ke teman-teman gue dan saling ingetin lah kalau misalkan kita tuh nggak boleh ngelakuin hal-hal yang enggak di gunung gitu. Contohnya kita juga nggak, contohnya hal-hal kecilnya kita nggak boleh ngeluh gitu. Kayak gitu sih bang. Mungkin orang yang gondrong kakek-kakek itu masih jadi misteri buat lu. Ini iya sumpah sampai nongkrong nongkrong sama teman-teman gue yang ini pun diomongin kayak, inget gak lo yang ini, inget gak lo, iya lagi kayak bingung gini anjir sumpah mentok. Mungkin dia mau nyampein pesan tapi belum tersampaikan kali. Aduh jangan gitu bang sumpah nggak bisa tidur ini gue, jangan gitu bang. Yaudah gue Yaudah gue makasih banget nih bisa nge-share cerita pendakian horor lu ke teman-teman. Iya bang, iya sorry kalau misalkan menurut kalian pendengar atau menurut lu freak cerita gue, tapi ini benar-benar real dan gue ngalamin ini berlima, jadi gue nggak sama sekali ngada-ngada cerita ini gitu. Ya harusnya lu bersyukur bang, gak semua orang bisa dapetin itu. Iya tapi gue bingung juga. Sekian konten cermat kali ini. Gimana menurut kalian? Serem apa enggak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Jidan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.